Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wirtian Wadudi dengan nomor induk mahasiswa 24005 110248. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari state, cookie, dan session. Yang pertama, state. Apa itu state? State adalah kondisi atau data yang menyimpan informasi suatu aplikasi atau pengguna saat aplikasi berjalan. Jadi bahasa gampangnya itu state itu adalah data yang akan disimpan. Contohnya pada status login pengguna, sebelum login sama dengan false, dan setelah login sama dengan true. Nah, itu adalah state yang berubah kondisinya. Dan contoh yang kedua, isi keranjang belanja. Contohnya total sama dengan 1. Nah, itu adalah sebuah state. Tema, mode sama dengan dark, itu state. Data permainan game contohnya pada level sama dengan 1 itu adalah state. Jadi state seperti itu, kondisi. Fungsi state yaitu menyimpan data sementara. Yang kedua, menjaga kondisi aplikasi. Yang ketiga, membuat interaksi pengguna lebih nyaman. Yang keempat, mengatur perubahan tampilan aplikasi. Kemudian untuk contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui yaitu ada di e-commerce yang tadi saya bilang, menyimpan keranjang belanja, di media sosial, menyimpan status login, terus di game, menyimpan skor mainan, level, dan lain-lain. Website, menyimpan pilihan bahasa atau tema seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu contoh penggunaan dari state yang kita sering temui dalam aktivitas sehari-hari. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu cookie. Apa itu cookie? Cookie adalah data kecil yang disimpan di browser pengguna. Nah, cookie digunakan untuk menyimpan informasi pengguna agar website dapat mengenali pengguna saat kembali mengunjungi website. Jadi website itu pada dasarnya punya sifat pelupa gitu. Jadi untuk mengingatkan website agar informasi pengguna terus disimpan, maka diperlukan cookie. Nah, data kecil yang disimpan di browser pengguna agar website dapat mengenali pengguna dan informasi pengguna saat kembali mengunjungi website itu masih ada, masih tetap disimpan. Ya, contohnya contoh pada data cookie ada username, preferensi bahasa, status login gitu. Contohnya di status login sering kita temui itu biasanya ada klik untuk remember me, untuk mengingat saya, seperti itu. Kalau sudah diklik yang remember me tersebut, maka saat kita logout dan kita kapan waktu login lagi ke websitenya, maka itu langsung tersimpan data kita di cookie yang disimpan di browser pengguna, seperti itu. Maka kita tidak usah login dari awal lagi, namun kita bisa langsung masuk karena data kita sudah disimpan dalam bentuk cookie yang disimpan di browser pengguna, seperti itu. Fungsi cookie yang pertama ya mengingat login pengguna, menyimpan preferensi pengguna, menyimpan aktivitas website, tracking pengguna, seperti itu. Menyimpan aktivitas website, seperti itu. Fungsi dari cookie. Terus cara kerja cookie. Nah, contoh user membuka website, kemudian server mengirim cookie, browser menyimpan cookie, dan saat website dibuka lagi, browser mengirim cookie kembali ke server. Jadi sebenarnya itu cookie itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, cookie disimpan di site client atau di browser kita. Nah, ini contoh untuk membuat cookie. Ini contoh pada PHP, ini contoh pada JavaScript. Nah, nanti saat kita inspect webpage kita, nah
Di sini di storage muncul cookie. Nah, ini username, value-nya Budi. Nah, ini disimpan di sini. Nanti kalau ada perubahan dari yang dilakukan oleh pengguna disimpan di sini agar saat pengguna kembali lagi ke website, website tersebut sudah settingan dari pengguna. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke session. Apa itu session? Session adalah penyimpanan data sementara di server. Nah, kalau cookie itu di browser, kalau session itu di server. Session digunakan untuk menyimpan data pengguna selama pengguna masih aktif menggunakan website. Contohnya data login, hak akses user, terus data transaksi. Nah, biasanya session ini digunakan untuk menyimpan data-data yang sensitif. Ya, seperti pada contoh data login, hak akses user, data transaksi, seperti itu. Terus fungsi session ya menyimpan data login dengan aman, menjaga data pengguna selama website digunakan, mengelola autentifikasi pengguna. Nah, session lebih aman dibanding cookie karena data disimpan di server seperti itu. Kalau cookie kan disimpan di browser, session disimpan di server, maka data yang disimpan pada session ini lebih aman karena disimpan pada server. Cara kerjanya yaitu contohnya alur session ya, user login. Terus saat user login, server membuat ID session. Terus ID yang dibuat oleh server dikirim ke browser. Nah, browser mengirim session ID saat request berikutnya. Nah, jadi ID ini disimpan di browser. Dan saat user kembali login, maka browser mengirim ID tersebut ke server. Nah, server mengenali ID tersebut, maka mengeluarkan value-nya yang disimpan di server tersebut. Seperti itu. Nah, ini contoh pembuatan session pada PHP dan JavaScript. Maka pada saat kita inspect web page kita, nah keluar ini. Nah, ini kan ID yang dibuat oleh server. Nah, saat kita melakukan request lagi, maka browser mengirim ID ini ke server, kemudian server mengeluarkan value-nya. Nah, ini lebih aman, lebih terjaga karena yang disimpan di browser adalah ID random, bukan value aslinya. Jadi, data aslinya tuh disimpan di server. Tinggal browser ngirim ke server ID-nya, terus dicocokkan oleh server. Setelah cocok, maka dikeluarkan datanya atau value-nya dari server ke browser untuk ditampilkan kepada user pengguna. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu state digunakan untuk menyimpan kondisi aplikasi. Cookie menyimpan data di browser, session menyimpan data di server. Cookie cocok untuk data ringan, sedangkan session cocok untuk data penting karena session disimpan di server. Seperti itu. Terima kasih. Seperti itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Wirdian Wadudi dengan nomor induk mahasiswa 24.005.11.024.8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.